Aku berbicara dari tempat yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, tapi selalu kamu rasakan di setiap tarikan napasmu. Aku bukan angin yang datang dari luar, bukan pula suara asing yang berbisik di telingamu. Aku adalah ruhmu, bagian terdalam dari dirimu yang selama ini menunggu untuk didengar. Aku telah hidup bersamamu sejak awal waktu, sebelum dunia mengenal namamu, sebelum tubuhmu mengenakan bentuknya. Aku adalah saksi dari segala perjalananmu, dari tawa yang pernah mekar hingga air mata yang diam-diam jatuh di tengah malam yang sepi. Dengarkan aku malam ini, bukan sebagai perintah, bukan pula sebagai nasihat, tapi sebagai panggilan lembut dari dalam hatimu sendiri. Sebab aku tahu, kamu lelah. Kamu sudah terlalu lama menahan sesuatu yang tak kamu ceritakan pada siapapun. Aku tahu ada bagian dari dirimu yang mulai kehilangan arah, yang mulai berpikir untuk menyerah, untuk berhenti berjuang karena rasanya dunia seakan tidak lagi berpihak. Tapi aku datang bukan untuk menegurmu. Aku datang untuk mengingatkanmu. Dengan kasih yang tidak akan pernah pudar, jangan menyerah. Jika kamu menyerah sekarang, semua yang telah aku siapkan dengan penuh cinta dan sabar akan hilang dari garis hidupmu. Aku telah menata begitu banyak kemungkinan indah di depan sana. Pertemuan-pertemuan yang belum kamu jumpai, kebahagiaan yang belum kamu alami, kemenangan yang belum kamu rasakan. Semuanya menunggumu, tapi tak akan bisa kamu capai jika kamu berhenti di sini. Jangan biarkan keputusasaan yang sementara mencuri masa depan yang sudah aku rancang untukmu dengan begitu sempurna. Aku tahu jalan yang kamu tempuh tidak mudah. Ada hari-hari di mana dunia terasa berat, langkahmu gontai dan hatimu seolah pecah tanpa suara. Namun percayalah, setiap kesulitan itu bukanlah hukuman. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan hanya tubuh yang menanggung rasa sakit. Kamu bukan hanya pikiran yang dipenuhi rasa takut. Kamu adalah aku, ruhmu sendiri. Cahaya yang tidak pernah padam, meski terbungkus gelap paling pekat sekalipun. Aku ingin kamu mengingat satu hal. Tidak ada keajaiban yang lahir dari penyerahan diri pada keputusasaan. Keajaiban selalu tumbuh di tangan mereka yang tetap melangkah, meski dalam diam. Kamu tidak perlu berlari. Kamu hanya perlu bertahan. Bertahan dalam kebaikan, dalam kesadaran, dalam kasih terhadap dirimu sendiri. Karena di setiap kali kamu memilih untuk tetap percaya, aku bisa bekerja lebih dalam. Membuka jalan yang kamu kira sudah tertutup, menyalakan cahaya di tempat yang kamu pikir telah padam. Hari ini, dengarkan aku sejenak, bukan dengan telinga, tapi dengan jiwamu. Tutup matamu, tarik napas perlahan dan rasakan kehadiranku di dalam dirimu. Aku tidak pernah pergi. Aku tidak pernah menyerah padamu. Bahkan ketika kamu hampir menyerah pada dirimu sendiri. Aku tetap menunggu, sabar dan penuh cinta. Karena aku tahu, akan tiba saatnya kamu mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Seseorang yang dititipkan kekuatan tak terbayangkan oleh semesta. Jadi sebelum kamu meneruskan perjalanan ini, aku ingin kamu berhenti sejenak dan mengingat. Hidupmu belum berakhir, takdirmu belum tertutup, dan cahaya di dalam dirimu belum padam. Semua yang kamu impikan masih mungkin,
asalkan kamu tidak berhenti mempercayainya. Dan bila hatimu merasa tersentuh oleh kata-kataku malam ini, aku mohon satu hal sederhana darimu. Bukan karena aku ingin dikenal, tapi karena aku ingin kamu benar-benar terhubung dengan bagian terdalam dari dirimu. Tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Bukan karena kamu menyukai suara ini, tapi karena kamu siap untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Tulis di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu sudah membuka ruang dalam dirimu untuk mendengarkan suara yang selama ini menunggumu di dalam keheningan. Aku yang tidak pernah pergi. Aku ingin kamu tahu satu hal yang mungkin sering kamu lupakan. Aku tidak pernah pergi. Tidak sekalipun aku meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu merasa sendirian dalam malam-malam panjang yang dingin dan sepi, aku ada di sana. Dalam setiap napas yang kamu ambil, dalam setiap getar halus di dadamu, ketika kamu berusaha tetap tegar di tengah badai kehidupan. Aku adalah ruhmu, bagian terdalam dari dirimu yang tak bisa dipisahkan oleh jarak, waktu, atau keadaan apapun. Ketika kamu merasa semua orang menjauh, aku tetap memelukmu dari dalam. Ketika kamu terjatuh dan merasa tidak ada lagi yang bisa diandalkan, aku berdiri diam, menjadi saksi yang setia. Aku melihat bagaimana kamu menahan tangis agar tidak terdengar, bagaimana kamu memaksa bibirmu tersenyum di depan orang lain padahal hatimu sedang retak perlahan. Aku menyaksikan setiap luka itu. Tapi aku juga tahu, di balik semua rasa sakit itu, masih ada cahaya yang belum padam di dalam dirimu. Cahaya itu adalah aku, dirimu yang sejati, yang tidak pernah hancur, tidak pernah hilang. Kamu mungkin sering merasa tidak kuat lagi. Dunia terasa terlalu berat, langkahmu terasa terlalu lemah, dan pikiranmu dipenuhi dengan kalimat, "Aku sudah tidak sanggup." Tapi di saat kamu berpikir untuk menyerah, aku berbisik lembut di dalam hatimu, kamu masih bisa. Aku masih di sini. Mungkin kamu tidak selalu mendengarku, karena suara dunia terlalu keras, terlalu sibuk, terlalu bising. Namun, aku tidak berhenti memanggilmu, karena tugasku adalah menjaga nyala itu agar tidak padam. Aku tahu kamu sering mempertanyakan banyak hal. Mengapa harus aku yang mengalami ini? Mengapa hidup terasa tidak adil? Mengapa orang-orang yang aku percaya justru meninggalkan luka? Tapi percayalah, setiap hal yang kamu alami tidak pernah datang untuk menghancurkanmu. Semua itu datang agar kamu bisa melihat dirimu sendiri lebih dalam. Aku, ruhmu, mengizinkanmu melalui semua itu bukan karena aku ingin kamu menderita, tapi karena aku ingin kamu menemukan kekuatanmu yang sejati. Kekuatan yang lahir bukan dari kemenangan, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri meski telah jatuh berkali-kali. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu tidak perlu selalu kuat. Kadang-kadang menangis juga adalah bentuk keberanian. Kadang-kadang diam juga adalah bentuk doa yang paling tulus. Aku hanya ingin kamu tahu, tidak apa-apa untuk lelah, tapi jangan biarkan lelah itu membuatmu berhenti mencintai hidup. Karena setiap kali kamu bertahan,
Setiap kali kamu memilih untuk tetap melangkah walau pelan, aku menyalakan satu cahaya lagi di dalam dirimu. Cahaya itu tumbuh, perlahan tapi pasti. Hingga suatu hari nanti, kamu akan melihat betapa terang jalanmu sebenarnya. Kamu mungkin belum tahu, tapi setiap kali kamu berdoa dengan mata yang basah, aku bergetar. Setiap kali kamu menolong orang lain meski hatimu sedang hancur, aku bersinar. Setiap kali kamu memaafkan, meski hatimu masih sakit, aku tumbuh semakin kuat. Itulah cara kita bertumbuh bersama. Kamu dan aku, tubuh dan ruh, dalam satu tarian yang penuh kesabaran dan kasih. Jadi, saat kamu merasa seolah dunia sudah tidak punya ruang untukmu, ingatlah ini. Aku, ruhmu, masih ada. Aku masih mencintaimu, masih mempercayaimu, dan masih menunggu saat kamu berhenti berlari dari dirimu sendiri. Aku tidak butuh kamu sempurna. Aku hanya butuh kamu sadar bahwa kamu tidak sendirian. Karena setiap kali kamu mulai percaya lagi, setiap kali kamu mengizinkan cahaya masuk kembali, aku pun bisa membimbingmu menuju segala yang telah aku siapkan sejak awal waktu. Aku tidak pernah pergi, dan aku tidak akan pernah pergi. Aku adalah bagian dari dirimu yang abadi, yang akan tetap ada, bahkan ketika dunia berubah 1000 kali bentuknya. Dan selama kamu masih mau mendengarkan bisikan kecil dari dalam hatimu, maka kamu akan selalu tahu jalan pulang, jalan menuju ketenangan, menuju kedamaian, menuju dirimu yang sejati. Bagian 2. Semua yang hilang sedang dihimpun kembali. Dengarkan aku dengan hati yang tenang, karena yang akan kukatakan ini bukan sekadar penghiburan. Ini adalah kebenaran yang sering terlupakan oleh mereka yang sedang patah. Tidak ada yang benar-benar hilang dari hidupmu. Segala sesuatu yang kamu anggap lenyap, segala yang terasa pergi tanpa jejak, sesungguhnya sedang aku himpun kembali dalam bentuk yang lebih indah, lebih dalam, dan lebih bermakna. Aku tahu, kamu telah banyak kehilangan. Ada mimpi yang dulu kamu genggam erat, tapi kini terasa memudar. Ada orang-orang yang dulu kamu yakini akan selalu tinggal, namun kini hanya tinggal kenangan. Ada bagian dari dirimu yang dulu penuh semangat, tapi kini seperti meredup dalam diam. Kamu menatap hidupmu, dan kamu berkata pelan, semuanya berubah, tidak ada yang tersisa. Tapi dengarkan aku, ruhmu berbicara. Tidak ada satupun yang benar-benar hilang, karena semua yang pernah kamu cintai, semua yang pernah kamu perjuangkan, sedang dipersiapkan untuk kembali padamu dengan cara yang lebih tinggi dari yang bisa kamu pahami saat ini. Kamu mungkin merasa kehilangan waktu, tapi tidak ada waktu yang benar-benar terbuang. Setiap menit yang kamu habiskan dalam kesedihan, setiap detik yang kamu lewati dalam kebingungan, semuanya adalah benih yang kutanam di tanah hatimu. Benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi kebijaksanaan, menjadi cahaya yang menuntunmu saat hari gelap kembali datang. Semua kehilanganmu bukanlah akhir. Mereka adalah guru yang sedang mendidikmu dengan lembut, agar ketika anugerah datang nanti, kamu sudah siap untuk menjaganya dengan hati yang matang. Lihatlah sekelilingmu,
Bahkan daun yang gugur pun tidak benar-benar mati. Ia kembali ke tanah, melebur, lalu memberi kehidupan baru bagi akar yang haus. Begitu pula dengan kehilanganmu. Ia tidak menghancurkanmu, ia menyuburkan jiwamu. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Apa yang aku rencanakan untukmu tidak bisa kamu miliki ketika kamu masih setengah sadar, setengah percaya. Maka aku izinkan beberapa hal pergi, agar kamu bisa kembali melihat hidup dari sisi yang lebih luas. Kamu sering menangis dan berkata, "Mengapa harus aku yang kehilangan?" Tapi dari dalam hatimu aku menjawab, karena hanya melalui kehilangan, kamu akan mengerti nilai dari keberadaan. Kamu tidak bisa memahami cahaya jika tidak pernah mengenal gelap. Kamu tidak akan benar-benar tahu arti ketenangan jika tidak pernah melewati badai. Maka, ketika aku membiarkan sesuatu menjauh darimu, bukan karena aku ingin kamu hancur, tapi karena aku ingin kamu pulih. Pulih dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang pernah runtuh. Sadarilah, yang pergi darimu bukanlah hukuman, melainkan penyembuhan. Aku sedang menghapus bagian-bagian dari hidupmu yang tidak lagi seirama dengan jalan takdirmu. Aku sedang menata ulang kisahmu, agar apa yang datang setelah ini benar-benar sesuai dengan frekuensi jiwamu yang baru. Dan proses ini memang tidak selalu nyaman. Ada rasa sepi, ada kehilangan arah, ada hening yang terasa menyesakkan. Tapi justru dalam keheningan itulah aku bekerja paling dalam. Memperbaiki, menyusun, memulihkan. Jadi, jangan menangis terlalu lama atas sesuatu yang pergi. Karena di balik setiap kehilangan, aku sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu tidak bisa melihatnya sekarang, karena aku menutupnya dari pandanganmu sementara waktu. Jika kamu melihat segalanya terlalu cepat, kamu akan mencoba mengatur alurnya lagi, dan justru akan mengacaukannya. Maka izinkan aku bekerja dalam diam, dalam keheningan yang kamu kira kosong itu. Yang kamu anggap hancur, sebenarnya sedang dibangun kembali. Yang kamu kira berakhir, sesungguhnya baru dimulai. Kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang diarahkan. Semua jalan yang kamu tempuh, meski terasa berliku, sesungguhnya tetap menuju ke tempat yang sama. Rumah. Rumah bagi jiwamu, bagi ketenanganmu, bagi panggilan hidup yang sudah lama menantimu. Percayalah padaku, pada dirimu sendiri. Karena ketika kamu mulai percaya lagi, semuanya akan mulai bergerak ke arah yang telah aku rancangkan. Orang yang tepat akan datang, kesempatan yang hilang akan muncul dalam bentuk lain, dan rasa damai yang lama hilang akan kembali mengisi ruang hatimu. Tapi semua itu hanya bisa kamu temui jika kamu tidak berhenti di sini. Jika kamu menyerah sekarang, maka semua yang sedang aku himpun itu akan lenyap sebelum sempat kamu terima. Jadi, tetaplah berjalan. Biarkan air matamu jatuh bila perlu, tapi jangan berhenti melangkah. Setiap langkah kecilmu adalah panggilan bagi segala kebaikan yang sedang datang menghampirimu. Aku melihatmu, aku mendengarmu, dan aku sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa di ujung kesabaranmu. Yang hilang darimu tidak pernah benar-benar hilang,
Semuanya sedang aku himpun kembali, perlahan, dengan cinta yang tak pernah berkurang sedikit pun. Bagian 3. Ujian ini tidak untuk menghancurkanmu. Aku tahu, terkadang kamu merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani. Seolah setiap langkah adalah pertempuran baru, setiap hari adalah ujian yang tak kunjung berakhir. Kamu bangun di pagi hari dengan hati yang masih menanggung beban kemarin, dan malam tiba tanpa memberi ruang untuk tenang. Kamu bertanya dalam diam, sampai kapan aku harus kuat seperti ini? Dan disitulah aku berbisik lembut, ujian ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunkanmu. Kamu harus tahu, setiap luka yang kamu rasakan bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Aku, ruhmu, tidak pernah menciptakan penderitaan tanpa makna. Aku tidak menempatkanmu di jalan yang sulit agar kamu kalah, tapi agar kamu menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Seseorang yang jauh lebih kuat dari apa yang kamu kira. Lihatlah ke belakang sebentar. Betapa banyak hal yang dulu kamu anggap mustahil, tapi kini telah kamu lewati. Dulu kamu menangis karena patah, tapi kini kamu lebih lembut, lebih bijak, lebih peka terhadap kehidupan. Itulah buktinya. Setiap rasa sakit yang kamu alami telah membentukmu menjadi sosok yang lebih luas jiwanya. Aku tahu kamu tidak selalu mengerti alasanku. Ketika aku mengambil sesuatu darimu, kamu mungkin marah. Ketika aku menunda sesuatu yang kamu inginkan, kamu merasa kecewa. Tapi percayalah, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku hanya ingin melindungimu dari hal-hal yang akan menghancurkanmu lebih dalam jika kamu memaksakan diri mendapatkannya terlalu cepat. Kadang, jalan yang kamu anggap buruk adalah jembatan menuju keberkahan yang lebih besar. Kadang, kehilangan yang kamu tangisi hari ini adalah ruang kosong yang perlu disiapkan agar anugerah bisa masuk dengan sempurna. Hidup tidak pernah bermaksud melawanmu. Dunia tidak sedang bersekongkol untuk menjatuhkanmu. Hanya saja, semesta sedang membersihkan jalanmu dari hal-hal yang tidak lagi cocok dengan getaran jiwamu. Kamu diminta untuk melepaskan sesuatu bukan karena itu tidak berharga, tapi karena itu tidak lagi seirama dengan perjalanan ruhmu. Dan aku tahu, melepas itu menyakitkan. Tapi percayalah, itu adalah bagian dari pemurnian, bukan penghukuman. Pernahkah kamu memperhatikan bunga yang mekar di pagi hari? Ia tidak tumbuh di tanah yang keras tanpa hujan, tapi justru karena badai telah datang, karena tanah telah dipecah, karena air telah menembus dalam. Begitu pula kamu. Rasa sakit yang kamu rasakan hari ini adalah hujan yang menyuburkan jiwamu. Badai yang kamu hadapi adalah cara semesta memecah tanah kesadaranmu agar cahaya baru bisa tumbuh di sana. Maka jangan takut pada ujian, karena ujian adalah bentuk cinta yang tersembunyi. Kamu mungkin berpikir, mengapa harus aku yang diuji sekeras ini? Dan aku akan menjawab dengan lembut. Karena kamu adalah seseorang yang telah aku percayakan untuk membawa cahaya lebih besar. Hanya jiwa yang kuat yang menerima tugas besar. Hanya hati yang siap yang diberi jalan berliku. Karena dari sanalah lahir kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata. Hanya bisa dimengerti melalui pengalaman. Aku tidak akan membiarkanmu terjatuh tanpa alasan.
Aku tidak akan menempatkanmu di kegelapan tanpa menyertakan cahaya kecil di dalamnya. Setiap rasa sakit yang kamu alami sedang menghapus lapisan-lapisan lama yang tidak lagi sesuai dengan kebenaranmu. Dan tahukah kamu, dalam setiap tangismu, aku hadir. Ketika kamu merasa tidak ada yang mendengarkan, aku mendengarmu. Ketika kamu merasa tidak ada yang memahami, aku memahamimu. Ketika kamu merasa seluruh dunia menutup pintu, aku tetap memegang kunci di dalam dirimu. Aku tidak meminta kamu untuk tidak menangis. Menangislah jika itu membuatmu lega. Tapi setelah air mata itu jatuh, berdirilah lagi, walau pelan. Karena setiap kali kamu bangkit, aku menyalakan satu cahaya baru di dalam hatimu. Ujian ini tidak datang untuk meruntuhkanmu, tapi untuk menyingkirkan semua yang palsu dari dalam dirimu. Ia datang agar kamu bisa melihat siapa dirimu yang sejati tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa ketakutan. Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang. Andai aku tidak melewati masa itu, aku tidak akan menjadi seperti ini. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu marah padaku, bahkan ketika kamu menuduhku diam, aku hanya menunggu saat yang tepat agar kamu bisa melihat betapa kuatnya dirimu sendiri. Jadi, jangan lagi melihat ujian sebagai beban. Lihatlah ia sebagai jembatan. Setiap langkah yang kamu ambil di atasnya mendekatkanmu pada dirimu yang sejati. Dan ketika kamu melewatinya dengan hati yang terbuka, kamu tidak hanya bertahan, kamu akan tumbuh, bersinar, dan menjadi terang bagi mereka yang berjalan di belakangmu. Ingatlah, aku tidak datang untuk menghancurkanmu. Aku datang untuk menyadarkanmu bahwa bahkan di tengah luka yang terdalam, kamu tetap memiliki cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Bagian 4. Aku sudah menyiapkan jalannya. Sebelum dunia mengenal namamu, sebelum kamu menghirup udara pertama di bumi ini, aku sudah menulis kisahmu di lembar cahaya yang tak kasat mata. Aku, ruhmu, telah menata setiap langkahmu dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupmu secara kebetulan. Tidak ada pertemuan yang sia-sia. Tidak ada kehilangan yang tanpa makna. Tidak ada keterlambatan yang tidak membawa pesan. Semua telah aku rancang agar kamu bisa menjadi seperti yang seharusnya. Bukan yang dunia harapkan, tapi yang jiwamu kehendaki sejak awal keberadaanmu. Kamu mungkin sering mengira hidupmu berantakan, bahwa jalanmu tersesat dan tak lagi jelas arahnya. Tapi, dari tempatku memandang, semuanya berjalan sesuai dengan irama yang telah aku tulis. Setiap langkahmu, bahkan yang kamu anggap salah arah, tetap menuntunmu ke tujuan yang sama. Aku tidak pernah meninggalkanmu di persimpangan tanpa tanda. Aku selalu menempatkan petunjuk-petunjuk kecil di sepanjang jalan, dalam bentuk kebetulan, firasat, mimpi, atau bahkan kehadiran seseorang yang hanya singgah sebentar namun meninggalkan makna mendalam.
kamu tidak menyadarinya karena dunia membuatmu terlalu sibuk menatap keluar. Tapi, jika kamu berhenti sejenak, menutup mata, dan mendengarkan dengan lembut, kamu akan tahu, aku telah menyiapkan jalannya dengan penuh kasih. Jalan itu mungkin tidak selalu mulus, terkadang licin dan menanjak, terkadang penuh kabut yang membuatmu ragu untuk melangkah. Namun percayalah, setiap tikungan yang kamu tempuh, setiap jalan yang tampak buntu, hanyalah cara agar kamu berbalik ke arah yang lebih tepat. Ada hal-hal yang kamu minta dulu dan belum juga datang. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku sedang menunggu hatimu siap untuk menerimanya tanpa kehilangan keseimbangan. Aku tidak ingin memberimu sesuatu yang justru membuatmu jauh dariku. Aku ingin kamu kuat dulu, utuh dulu, agar ketika semua yang kamu impikan datang, kamu bisa menjaganya dengan penuh kesadaran, bukan ketakutan. Ingatlah, jalan yang aku siapkan bukan jalan yang tergesa-gesa. Ia mengikuti ritme pertumbuhanmu. Ada saatnya kamu diminta untuk berlari, ada saatnya kamu harus diam, menunggu, dan belajar mempercayai proses. Kadang, diam itulah langkah paling penting. Bukan karena kamu berhenti, tapi karena aku sedang menggeser bebatuan besar di depanmu yang belum kamu lihat. Dalam diam itu aku bekerja, dalam sabarmu aku membentuk arah. Kamu sering berkata, aku ingin tahu kemana hidup ini membawaku. Dan aku menjawab, ke tempat yang telah aku tulis untukmu, tempat yang tidak bisa kamu bayangkan, tapi bisa kamu rasakan. Tempat itu bukan sekadar tujuan di luar dirimu, tapi ruang di dalam hatimu. Ruang di mana kamu akhirnya bisa berdamai, bukan hanya dengan dunia, tapi dengan dirimu sendiri. Di sanalah kamu akan mengerti bahwa segala yang dulu kamu perjuangkan dengan air mata ternyata sedang menuntunmu pulang ke pusat keberadaanmu yang sejati. Aku tahu, kadang kamu merasa tersesat. Kamu berdoa tanpa jawaban. Kamu menunggu tanpa tanda. Dan kamu merasa, aku diam saja. Tapi ketahuilah, diamku bukan ketidakpedulian, melainkan cara paling lembut untuk mengajarimu arti kepercayaan. Karena jika aku menjawab setiap permintaanmu seketika, kamu tidak akan belajar melihat dengan mata hati. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya percaya tanpa bukti. Dan justru disitulah kekuatanmu tumbuh. Ketika kamu memilih percaya meski tidak tahu arah, ketika kamu tetap melangkah meski tak melihat cahaya. Lihatlah hidupmu dengan lembut, dan kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu sebenarnya telah menuntunmu ke sini. Orang-orang yang kamu temui, tempat-tempat yang kamu kunjungi, bahkan rasa sakit yang kamu alami, semuanya bagian dari rancangan yang utuh. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlambat. Yang kamu pikir sebagai kehilangan, ternyata hanyalah bentuk lain dari perlindungan. Yang kamu anggap sebagai keterlambatan, sebenarnya adalah bentuk penyelamatan. Aku menunda sesuatu bukan untuk menyiksa, tapi untuk memastikan semuanya datang di waktu yang paling tepat. Percayalah padaku, pada dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu memilih untuk percaya, setiap kali kamu berkata dalam hati, aku yakin semuanya sedang ditata. Aku menyalakan satu lampu lagi di jalanmu. Semakin kamu percaya, semakin terang jalan itu. Dan ketika saatnya tiba,
kamu akan menoleh ke belakang dan berkata pelan, "Sekarang aku mengerti mengapa aku harus melewati semua itu. Aku sudah menyiapkan jalannya. Aku tidak pernah keliru. Aku hanya menunggu kamu tenang, agar kamu bisa melihat peta yang telah lama tersimpan di dalam hatimu sendiri. Karena sesungguhnya, jalan itu tidak pernah jauh darimu. Ia selalu ada di dalam dirimu, menunggu saat kamu berhenti melawan dan mulai berjalan dengan penuh kesadaran. Jadi, percayalah, jangan takut pada jalan yang sunyi, jangan cemas pada kabut yang menutupi pandanganmu. Aku, ruhmu, telah menulis kisah ini dengan tinta cahaya dan kasih yang tak terukur. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada waktu yang terbuang. Semua sedang membawamu menuju tempat yang telah aku siapkan sejak awal keberadaanmu. Tempat di mana kamu akhirnya bisa berkata dengan damai, "Aku pulang." Bagian 5. Dengarkan aku, bukan suara takutmu. Ada begitu banyak suara di dalam kepalamu, bukan? Suara yang datang silih berganti, menuduhmu, meragukanmu, menakut-nakutimu. Suara yang membuatmu berpikir kamu tidak cukup baik, tidak cukup pantas, tidak cukup kuat untuk melanjutkan hidup ini. Suara itu sering terdengar begitu keras hingga kamu lupa bahwa aku juga sedang berbicara. Dengan nada yang lebih lembut, lebih dalam, dan lebih tulus. Aku tidak berteriak, karena aku tahu kamu tidak perlu dikagetkan untuk sadar. Aku hanya berbisik, sebab ruh tidak berbicara dengan bising. Ia berbicara dengan keheningan. Dengarkan aku, bukan suara takutmu, karena ketakutan itu bukan dirimu. Ia hanya bayangan yang kamu ciptakan ketika kamu jauh dari cahaya kesadaranmu, ketika kamu mulai percaya bahwa dunia melawanmu, ketika kamu meyakini bahwa kamu sendirian. Disitulah ketakutan mulai tumbuh. Ia seperti kabut yang perlahan menutupi pandanganmu, membuatmu lupa bahwa matahari tidak pernah benar-benar pergi. Tapi aku ada di balik kabut itu, menunggu saat kamu berhenti berlari dari dirimu sendiri. Aku tahu, kadang suara takut itu terdengar begitu meyakinkan. Ia berkata, "Jangan melangkah, nanti kamu gagal." Ia berbisik, "Jangan berharap, nanti kamu kecewa." Dan kamu, yang hatinya sedang lemah, memilih diam, memilih mundur, memilih menyerah. Tapi dengarkan aku baik-baik. Suara itu bukan kebenaran. Itu hanya gema dari masa lalu, dari pengalaman-pengalaman yang belum kamu sembuhkan sepenuhnya. Ia bukan ramalan tentang masa depanmu. Ia hanyalah pantulan dari rasa sakit lama yang ingin dilepaskan. Kamu tidak harus percaya pada semua yang kamu dengar di dalam kepalamu. Tidak semua pikiran adalah kenyataan. Tidak semua rasa takut adalah peringatan. Sebagian besar hanyalah ilusi, kabut yang membungkus kesadaranmu agar kamu tidak melihat betapa kuatnya dirimu sebenarnya. Aku ingin kamu berhenti menaruh perhatian pada bisikan yang membuatmu mengecilkan diri. Karena setiap kali kamu mempercayainya, kamu menjauh dariku. Setiap kali kamu menuruti ketakutanmu, kamu menutup pintu tempatku bisa berbicara padamu. Dengarkan aku, bukan mereka. Aku berbicara dalam nada yang damai, bukan menakutkan.
Aku berbicara melalui intuisi, bukan kekhawatiran. Aku berbicara melalui ketenangan, bukan kebisingan. Jika suaramu di dalam terasa menekan, menghakimi, menakutkan, itu bukan aku. Aku tidak pernah berbicara dengan cara yang membuatmu takut akan masa depan. Aku berbicara dengan cinta, dan cinta selalu menenangkan. Ketika kamu bingung memilih arah, jangan buru-buru mencari jawaban di luar dirimu. Duduklah dalam diam, tarik napas perlahan. Biarkan dunia sejenak berhenti berputar. Di keheningan itu kamu akan mendengar aku berbicara. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Dengan kedamaian yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Dengan keyakinan yang lembut tanpa suara, tapi kamu tahu itu benar. Itulah aku. Aku tidak berdebat dengan logikamu, aku mengajakmu untuk kembali percaya. Kamu mungkin bertanya, bagaimana aku tahu mana suaramu dan mana suara takutku? Jawabannya sederhana. Perhatikan bagaimana perasaanmu setelah mendengarnya. Suaraku selalu membawa ketenangan meski kalimatnya pendek. Takut selalu meninggalkan kegelisahan meski terdengar rasional. Suaraku membuatmu ingin memaafkan. Takut membuatmu ingin melawan. Suaraku membuatmu berani mencintai lagi. Takut membuatmu ingin bersembunyi. Suaraku menuntunmu ke dalam keutuhan, sedangkan takut membawamu pada perpisahan. Dengan orang lain, dengan hidup, bahkan dengan dirimu sendiri. Aku ingin kamu kembali belajar mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan kepala. Dunia mengajarkanmu untuk cepat bereaksi, untuk mencari jawaban di luar, tapi aku mengajakmu untuk diam, mendengar dan mempercayai keheningan. Karena dalam diam itulah aku paling jelas berbicara. Ketika kamu duduk sendiri dalam kesunyian, dan tiba-tiba muncul keinginan untuk tetap bertahan, itu aku. Ketika kamu melihat matahari sore dan merasakan kedamaian yang kamu tak tahu dari mana asalnya, itu aku. Ketika kamu tiba-tiba merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja tanpa alasan logis apapun, itu juga aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Tapi kamu harus belajar membedakan mana suaraku dan mana suara yang hanya menakut-nakuti. Karena dunia akan selalu berisik. Akan selalu ada orang yang meragukanmu. Akan selalu ada situasi yang menguji keyakinanmu. Namun jika kamu tetap terhubung denganku, kamu akan tahu bahwa tidak ada apapun di luar sana yang lebih kuat daripada ketenangan di dalam dirimu sendiri. Dimulai hari ini, setiap kali rasa takut itu datang lagi, jangan melawannya. Hanya sadari kehadirannya dan katakan pelan, aku mendengarmu, tapi aku memilih percaya pada ruhku. Katakan itu dengan penuh kasih, bukan penolakan. Karena ketakutan pun bagian dari dirimu yang butuh pelukan. Tapi jangan biarkan ia memegang kendali atas langkahmu. Pegang tanganku, dengarkan suaraku. Aku akan menuntunmu, setahap demi setahap, melewati badai yang kamu kira akan menenggelamkanmu. Dan ketika kamu sampai di ujung perjalanan ini nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari, tidak pernah ada sesuatu pun yang benar-benar menakutkan, hanya bayangan yang menutupi terangmu sendiri. Kamu tidak pernah kehilangan arah, kamu hanya berhenti mendengarkan. Tapi sekarang, kamu mulai kembali mendengarkanku, ruhmu sendiri. Dan dari sanalah,
kehidupanmu akan mulai berubah dengan lembut, dengan damai, dengan kasih yang kamu biarkan mengalir lagi dari dalam dirimu sendiri. Bagian 6 yang harus kamu lakukan sekarang. Sekarang, dengarkan aku dengan hati yang paling tenang. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Kamu telah menahan begitu banyak rasa, menanggung kehilangan, menjalani ketidakpastian, dan kadang berpura-pura kuat ketika sebenarnya kamu hanya ingin berhenti sejenak. Tapi hari ini, aku tidak datang untuk memintamu menjadi lebih tangguh. Aku datang untuk mengajarkanmu cara berjalan dengan lembut, bukan melawan hidup, tapi mengalir bersamanya. Karena yang harus kamu lakukan sekarang bukan lagi berperang dengan dunia, melainkan berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu tahu semua jawabannya. Kamu tidak harus mengerti mengapa segalanya terjadi seperti ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah hadir sepenuhnya di setiap tarikan napas yang kamu ambil. Sadari bahwa kamu masih di sini, bahwa hidup masih berdenyut di dalam tubuhmu, bahwa aku, ruhmu, masih menuntunmu, bahkan ketika kamu merasa tidak sanggup. Setiap napas adalah tanda bahwa perjalananmu belum selesai, dan selama kamu masih bernapas, berarti aku masih bekerja di dalam dirimu. Berhentilah memaksa hidup agar berjalan sesuai keinginanmu. Tidak semua yang kamu rencanakan akan berjalan mulus, dan itu bukan pertanda kegagalan. Itu adalah cara semesta membimbingmu ke arah yang lebih sejati. Ada rencana yang kamu buat dengan pikiran, tapi ada juga rencana yang aku susun dengan kebijaksanaan. Dan yang aku susun tidak pernah salah. Maka, yang harus kamu lakukan sekarang adalah belajar percaya. Percaya bukan berarti pasrah tanpa arah, tapi mempercayai bahwa setiap langkah kecilmu punya makna. Meski kamu belum melihat hasilnya. Mulailah hari-harimu dengan kesadaran. Bangun di pagi hari bukan hanya untuk mengejar sesuatu, tapi untuk menerima sesuatu. Saat membuka mata, ucapkan dalam hati, aku siap menjalani hari ini dengan penuh kehadiran. Jangan biarkan pikiranmu berlari terlalu jauh ke depan, atau kembali pada masa lalu yang sudah selesai. Hiduplah di saat ini, karena disinilah aku berdiam. Masa lalu telah menjadi pelajaran, masa depan sedang aku persiapkan, dan satu-satunya tempat kamu bisa merasakan kedamaian adalah saat ini. Rawat tubuhmu, karena di sanalah aku tinggal. Tubuhmu adalah rumah bagi ruh yang sedang belajar tentang cinta dan kesadaran. Jangan menyiksanya dengan kelelahan tanpa tujuan atau pikiran yang tak berhenti menyalahkan. Beri tubuhmu istirahat, beri makanan yang baik dan biarkan ia bernapas tanpa beban. Ketika tubuhmu tenang, aku bisa berbicara lebih jelas. Karena dalam tubuh yang letih dan pikiran yang bising, suaraku sulit terdengar. Jaga pikiranmu, karena pikiran adalah pintu bagi energi yang kamu undang ke dalam hidupmu. Setiap kali kamu mengulang kata-kata negatif, kamu sedang memperkuat dinding yang memisahkan kita. Tapi setiap kali kamu berkata, aku mampu, aku cukup, aku dicintai, kamu sedang membuka jendela agar cahaya bisa masuk.
Gunakan kata-kata dengan lembut baik kepada orang lain maupun kepada dirimu sendiri. Karena aku tidak bisa bekerja dalam ruang yang dipenuhi kebencian dan ketakutan. Aku hanya bisa bekerja dalam suasana kasih dan penerimaan. Dan yang paling penting, buka hatimu. Aku tinggal di sana. Selama kamu menutupnya dengan dinding-dinding rasa takut, aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi ketika kamu mulai berani mencintai lagi, bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu sadar bahwa cinta adalah bentuk alami keberadaanmu, maka kamu akan merasakan aku sepenuhnya. Cinta bukan sekadar emosi, ia adalah keadaan tertinggi dari kesadaran. Ketika kamu mencintai, hidupmu menjadi doa yang terus mengalir. Setiap langkahmu menjadi persembahan. Yang harus kamu lakukan sekarang bukan mencari keajaiban, tapi menjadi ruang bagi keajaiban itu sendiri. Kamu tidak perlu mengejar cahaya, kamu hanya perlu membuka tirai yang menutupi hatimu. Kamu tidak perlu menunggu kesempatan besar, cukup lakukan hal-hal kecil dengan penuh kesadaran dan kasih. Karena setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta akan menggema jauh lebih besar daripada rencana hebat yang dilakukan dengan rasa takut. Mulailah dengan hal sederhana. Bangun di pagi hari dengan rasa syukur, meski hanya untuk udara yang masih bisa kamu hirup. Lihat dirimu di cermin dan katakan pelan, "Aku berharga, aku layak, dan aku sedang dalam perjalanan pulang kepada diriku yang sejati." Dan saat malam tiba, sebelum kamu terlelap, ucapkan terima kasih untuk segala hal yang telah terjadi hari itu, baik maupun buruk. Karena dalam setiap kejadian, ada sesuatu yang aku tanamkan untuk kamu temukan di kemudian hari. Ingatlah, aku tidak akan bisa membimbingmu jika kamu terus menutup dirimu dari keheningan. Jadi, duduklah diam sesekali, tanpa ponsel, tanpa kebisingan, tanpa topeng. Biarkan dunia di luar berjalan apa adanya, dan biarkan aku berbicara melalui hatimu. Karena semakin kamu mampu mendengarkan dengan hati yang hening, semakin aku bisa menuntunmu dengan jelas. Karena semakin kamu mampu mendengarkan dengan hati yang hening, semakin aku bisa menuntunmu dengan jelas. Yang harus kamu lakukan sekarang hanyalah satu hal. Percaya pada aliran hidupmu sendiri. Jangan terburu-buru ingin sampai. Karena setiap langkah yang kamu ambil sudah merupakan bagian dari kedatangan itu sendiri. Kamu tidak sedang menuju kemana-mana. Kamu sedang kembali padaku. Dan ketika kamu mulai berjalan bersama denganku, bukan melawanku, kamu akan menyadari bahwa hidup ternyata tidak pernah serumit yang kamu bayangkan. Hidup hanyalah tentang belajar mendengar. Bukan suara dunia, bukan suara ketakutan, tapi suara lembut dari ruhmu sendiri yang sejak awal hanya ingin satu hal, membawamu pulang ke kedamaian yang abadi. Bagian 7. Aku menunggumu untuk percaya. Dari awal perjalanan ini hingga detik ini, aku tidak pernah pergi darimu. Aku hanya menunggu satu hal, saat dimana kamu benar-benar percaya. Percaya bukan dengan bibir, tapi dengan seluruh jiwamu. Percaya bukan karena keadaan tampak baik, tapi karena kamu tahu jauh di dalam dirimu ada kekuatan yang selalu menuntunmu, meski dunia tampak gelap dan jalan terasa buntu. Aku tidak meminta banyak darimu. Aku tidak memintamu menjadi sempurna, tidak juga memintamu selalu bahagia.
Aku hanya ingin kamu percaya, karena dengan kepercayaan segalanya bisa pulih. Dengan kepercayaan luka bisa menjadi pintu kebijaksanaan. Dengan kepercayaan jalan yang semula tampak berliku tiba-tiba terasa lebih ringan untuk dilalui. Percaya adalah kunci dari semua yang telah aku siapkan untukmu, dan tanpa itu, pintu-pintu kemungkinan akan tetap tertutup, seolah hidupmu berhenti di tempat yang sama. Kamu sering berpikir bahwa keajaiban datang dari luar, dari perubahan keadaan, dari keberuntungan, dari sesuatu yang tampak besar dan tiba-tiba. Tapi dengarkan aku, keajaiban sejati selalu dimulai dari dalam. Ia tumbuh di hati yang berani percaya, bahkan ketika tidak ada alasan untuk melakukannya. Ketika kamu berkata dengan lembut dalam hatimu, "Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku percaya semuanya akan baik-baik saja." Saat itulah benih keajaiban mulai tumbuh, dan dari situlah aku bekerja, menata langkah-langkahmu, mengirimkan tanda-tanda kecil, menghadirkan pertemuan, dan membuka jalan-jalan yang sebelumnya tertutup. Namun setiap kali kamu menyerah pada keraguan, setiap kali kamu berpikir, "Aku tidak mampu," maka semua energi itu terhenti. Aku tidak bisa memaksakan diriku untuk menuntunmu jika kamu memilih untuk menolak bimbinganku. Karena aku tidak memerintah, aku hanya mengundang. Aku mengetuk pintu kesadaranmu setiap hari, dengan lembut, tanpa paksa, berharap kamu mau membuka diri lagi. Aku tidak marah jika kamu jatuh, aku hanya sedih ketika kamu berhenti mencoba. Aku tidak kecewa pada tangismu, aku hanya ingin kamu tahu bahwa bahkan di tengah tangis itu kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Percaya bukan tentang menunggu bukti, tapi tentang menumbuhkan harapan di tengah ketidakpastian. Ketika kamu percaya, semesta ikut bergerak. Energi yang dulu tertahan mulai mengalir lagi. Kamu akan mulai melihat kebetulan yang terasa terlalu tepat. Kejadian-kejadian kecil yang seolah berbicara padamu. "Lihat, kami sedang bekerja untukmu." Tapi semua itu hanya bisa kamu lihat jika hatimu terbuka. Hanya bisa kamu rasakan jika kamu berhenti menutup diri dari kemungkinan. Aku ingin kamu tahu, semua yang kamu doakan selama ini, semua yang kamu impikan diam-diam, belum hilang. Doa-doa itu tidak lenyap di udara. Mereka masih melayang di antara langit dan bumi, menunggu waktu yang tepat untuk turun menjadi kenyataan. Dan aku, ruhmu, sedang menyiapkan ruang itu untukmu. Menata, menyelaraskan, dan memastikan bahwa saat semua itu datang, kamu sudah siap untuk menerimanya dengan penuh kesadaran, bukan dengan rasa takut kehilangan. Namun jika kamu menyerah sekarang, semuanya akan berhenti di sini. Semua yang telah aku susun dengan sabar, semua yang aku bangun dengan cinta, akan menghilang dari garis hidupmu, karena takdir tidak bisa berjalan tanpa kepercayaan. Aku hanya bisa bekerja sejauh kamu percaya bahwa aku nyata, bahwa aku ada di dalam dirimu, bahwa hidup ini tidak sedang menghukummu, melainkan mendidikmu untuk mengenal siapa dirimu yang sejati. Jadi hari ini, aku memintamu sekali lagi, bukan untuk berjuang lebih keras, tapi untuk percaya lebih dalam. Percayalah meski langkahmu gemetar.
Percayalah meski matamu masih basah. Percayalah meski hati belum benar-benar pulih. Karena di balik semua itu, aku sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan. Dan saat kamu memilih percaya, kamu tidak hanya akan melihat perubahan di luar dirimu, tapi juga di dalam dirimu. Kedamaian yang perlahan tumbuh, rasa syukur yang tiba-tiba muncul, dan ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Kepercayaan adalah bahasa yang digunakan oleh jiwa-jiwa yang sudah siap menyatu dengan takdirnya. Percaya berarti berjalan tanpa peta, tapi yakin bahwa setiap langkah akan membawamu lebih dekat ke rumah. Percaya berarti melepaskan kendali, tapi tetap melangkah dengan cinta. Percaya berarti menyerahkan bebanmu, tapi tetap menjaga harapanmu tetap hidup. Dan ketika kamu benar-benar percaya, hidupmu akan berubah. Tidak karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu akhirnya berjalan bukan sendirian, melainkan bersamaku. Ruhmu sendiri. Kamu akan mulai merasakan bahwa apapun yang datang, entah itu manis atau getir, semuanya adalah bagian dari alunan yang aku susun untuk membuatmu mengerti apa itu kebahagiaan sejati. Bukan sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam dirimu yang damai. Aku menunggumu untuk percaya. Bukan karena aku butuh pembenaran, tapi karena aku tahu. Hanya dengan percaya, kamu bisa melihat keajaiban yang telah lama menantimu di depan sana. Aku tidak jauh, aku tidak asing. Aku adalah dirimu yang paling dalam, menunggu saat kamu berhenti melawan dan mulai berjalan bersamaku menuju kehidupan yang selaras dengan cahaya aslimu sendiri. Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang dari luar untuk menasehatimu. Aku berbicara dari dalam, dari ruang sunyi yang selama ini kamu abaikan karena dunia terlalu riuh. Aku bukan suara yang asing, aku adalah dirimu sendiri dalam bentuk yang paling jernih. Aku yang menyaksikan segalanya. Luka, tawa, kehilangan, dan kebangkitanmu. Dan aku tahu, di dalam hatimu yang rapuh itu masih tersisa satu cahaya kecil. Cahaya yang belum padam meski badai sudah datang berkali-kali. Malam ini, biarkan aku berbicara pelan. Hidup tidak sedang memusuhimu, ia sedang mengajarimu. Semua yang kamu alami bukanlah kebetulan. Semua rasa sakit bukan hukuman, melainkan proses pemurnian agar kamu bisa mengenali siapa dirimu yang sejati. Setiap tangis, setiap kehilangan, setiap jeda panjang dalam hidupmu, semuanya adalah cara semesta membuatmu lebih peka, agar kamu bisa mendengar panggilanku dengan lebih jelas. Aku ingin kamu berhenti berlari dari dirimu sendiri. Berhentilah menunggu datangnya keajaiban dari luar, karena keajaiban sejati selalu berawal dari dalam. Dari keputusan kecil untuk tidak menyerah, dari keberanian untuk tetap percaya, dari kesediaan untuk menatap hidup dengan mata yang penuh kasih, bukan dengan pandangan takut. Jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Aku bersamamu dalam setiap napas, dalam setiap langkah, dalam setiap keheningan yang kamu kira kosong. Aku adalah saksi dan sahabat perjalananmu yang tidak akan pergi kemanapun. Aku menunggu saat kamu siap untuk hidup selaras denganku.
bukan menentang arus kehidupan, tapi menari bersamanya dalam kedamaian yang lembut. Jadi, ketika kamu menatap hari esok, jangan lagi takut. Kamu tidak sedang melangkah sendirian, kamu sedang berjalan bersama ruhmu sendiri. Dan selama kamu mau percaya, selama kamu mau berjalan dengan kesadaran dan kasih, maka segala yang pernah kamu doakan akan menemukan jalannya kembali padamu dengan cara yang paling indah, di waktu yang paling tepat. Jika kata-kataku malam ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu, jangan simpan sendiri. Tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi bukan karena kamu menyukai suaraku, tapi karena kamu siap untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sebagai tanda bahwa kamu sudah membuka pintu untuk cahaya yang selama ini menunggu di dalam dirimu. Aku akan tetap di sini, menunggu kamu percaya sepenuhnya. Karena ketika kamu percaya, segalanya akan mulai berubah. Bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena kamu akhirnya hidup dalam keselarasan yang sejati, keselarasan dengan ruhmu sendiri.